Izin melaporkan untuk perkembangan setelah 11 fitur update kemarin. Kita langsung saja untuk memperkenalkan bahwa di sini nanti ada setting line-line. Di setting line-line ini kemarin hanya sampai ke folder SIPP. Nah, sekarang kita tambahkan bendahara penerimaan namanya di sini, kemudian akun ini user bendahara, kemudian ini password bendahara, ini akun sekretaris ya. Kemudian untuk bendahara TK juga sama nih namanya, ini username untuk login, kemudian ini untuk passwordnya. Kenapa sekretaris nggak ada nama? Karena namanya nanti sudah diambil dari SIPP. Begitu juga Pak Penitra. Nah, sedangkan untuk bendahara penerimaan ini kita tuliskan namanya karena nanti untuk kepentingan rekon bulanan. Untuk bendahara TK juga nanti untuk laporan bulanan. Itu jadi pertama kali akunnya di set di sini. Namun nanti setelah login pertama kali, misalnya bendahara penerima ya di sini tadi namanya username-nya Anggita. Kemudian login. Nah, setelah dia login nanti bisa langsung mengedit profile, bisa mengganti username dan password yang baru yang diberikan. Begitu juga untuk bendahara ATK dan begitu juga untuk sekretaris, sehingga nanti harapannya akunnya kembali private ke masing-masing. Kemudian untuk transaksi prosesnya kita mulai dari misalnya kasir ya. Kasir di sini diwakili, misalnya saya anggap diwakili oleh Panitra. Jadi untuk hak akses di buku bantu HHKL dan sebagainya tuh Panitra sama kasir tuh sama, tombolnya ada. Nah, kita mulai dari sini. Untuk kasir dia ada HHKLEAC, ini yang tidak dimiliki oleh bendahara penerima atau akun yang lain, jadi nanti sudah kita klaster. Nah, jadi dia ada EAC ya, karena digunakan untuk mencatat atau pemungutan dari sini. Kemudian ada serah terima. Nah, misalnya di sini kita simulasi untuk bulan Februari tanggal 4 misalnya, tanggal 3 sudah kita jadikan uji coba. Nah, misalnya ini semuanya, kemudian kita rekap. Nah, di sini ada 10 jenis penerimaan. Nah, kalau 10 jenis seperti ini nanti bendahara penerimaan juga membuatnya 10 billing ya, supaya nanti ketemu antara jenis transaksinya, meskipun ini akun Simarinya ada yang sama gitu, tapi nanti dibikin billing sendiri-sendiri karena tuntutan untuk rekon bulanan nanti arahnya ke sana. Nah, karena dia kasir, dia punya fasilitas untuk penyerahan. Ini ada pilihan apakah secara transfer atau secara cash ke BENMA-nya. Nah, kalau sudah yakin penerimaan hari itu totalnya memang 1.700.000, tinggal diserahkan. Nah, oke. Setelah itu kalau ingin ngecek nanti kita tinggal lari ke riwayat. Nah, misalnya tanggal 3 ini mengajukan berapa. Nah, ini ada 2, ini tanggal 3 tadi sudah kita jadikan simulasi. Nah, yang baru adalah tanggal 4 nih. Tanggal 4 sudah diserahkan. Nah, tetapi di sini nggak ada tombol menerima ya, karena ini dari sisi kasir. Ini kasir hanya bisa mencetak kwitansinya saja. Nah, di kwitansinya mungkin ini nggak kelihatan ya di sini. Saya copy saja ya. Saya taruh sini. Nah, kwitansinya kira-kira nanti bentuknya seperti ini. Nah, di setiap jenis nanti akan ada kode seperti ini, PAPT 250204001. Nah, kode-kode ini nanti yang harus dipertemukan dengan NTPN-nya. Kode ini ya. Kita lanjut dulu. Sudah diserahkan. Nah, tambahan sedikit, ini perbaikan untuk tampilan tanggal di sini. Kalau kemarin begitu kita pilih ini, dia lari tersembunyi ke atas tuh, sehingga kita nggak bisa loncat langsung tahun ke tahun. Nah, sekarang ini sudah diperbaiki sehingga di semua buku bantu ya, sehingga kita bisa loncat dari 1 tahun langsung ke tahun, nggak bergerak dari bulan ke bulan. Kita lanjut dari sisi kasir sudah. Sekarang bendahara penerima tadi namanya Anggita, kita login. Nah, di Anggita ini juga
lari ke buku bantu HKL. Kalau dia lari ke buku ATK segala macam, dia nggak dapat tombol tuh. Nah, kalau di HKL pun dia nggak dapat tombolnya, beda. Dia dapat tombolnya serah terima sama setor simari. Ganti tadi yang kasirnya juga nggak dapat setor simari. Nah, tapi ini kita simulasikan. Nah, ini ada riwayat tanggal 3 itu. Nah, di sini kan beda, ada tombol terima. Kalau dia sebagai BNMA, kalau memang uangnya sudah sampai, entah itu ditransfer atau itu terus kemudian di cash ya. Berarti kalau memang uangnya sudah diterima, kwitansinya juga sudah diterima, tinggal kita terima. Oke. Nah, kalau sudah diterima seperti ini, berarti ya diterima tanggal berapa gitu. Nah, nanti diajukan kapan, diterima kapan, kemudian uangnya sudah di BNMA, sekarang BNMA berarti tinggal membuat billing dan kemudian menyetor ke Simari. Nah, setelah disetor ke Simari, balik lagi ke APS untuk dicatatkan sebagai pengeluaran seperti biasa ya. Kita tadi simulasinya bulan Februari 2025, jadi kita ambil yang 2025. Nah, ini misalnya sebulan ada apa saja. Nah, kembali lagi tadi kita ini kan disetorkan ya. Kan tadi kesepakatannya setiap satu kode ini adalah satu billing. Sehingga nanti satu NTPN, sehingga ketika misalnya ini 250204, nah itu dia tinggal nulis di sini 2504, nah otomatis sudah ada 2504 2502 04 tadi ya. Nah ini 001, berarti untuk yang ini nih 001 nilainya 480. Nah, di sini juga sudah tampilkan 480. Idealnya NTPN ini juga nilainya 480. Cuman karena ini belum beneran modelnya seperti itu, jadi ini untuk simulasi dulu aja. 001. Nah, jadi tugasnya mempertemukan ini. Nah, terus kemudian kita 002 250 berapa tadi? 0204 ya. Atau kalau enggak gini aja, ini copy aja, copy paste di sini. Nah, keluar 260.000, copy lagi. Nanti jadi nanti dicetak PDF aja, enggak apa-apa kwitansinya, supaya bisa di copy paste. Tapi ingat ya, harusnya nominal yang tampil di sini. Misal ini yang 4. Nah, nominal yang tampil di sini ini 120 harusnya sama persis dengan yang tampil di nilai store. Tapi karena ini untuk simulasi, sementara kita, nah setelah di itu kita simpan satu-satu. Nah, kalau yang ini mau disimpan gimana? Nah, nomor referensi harus diisi dulu, nggak bisa kalau nggak diisi. Nah, sudah sukses-sukses semua, kita lihat. Tadi kan di serah terimanya masih kosong. Nah, sekarang tanggal 3, nah ada serah terima senilai 2 juta. Loh kok lebih? Ya karena tadi angkanya beda. Harusnya sih angkanya sama persis 1.700. 700. Ini juga bisa cetak kwitansi. Nah, setelah ini disetor ke kas negara, sudah dipertemukan tadi, kemudian kita bikin laporan rekon PNBP fungsional. Tadi yang bulan Februari sudah kita buat dengan hasil kira-kira seperti ini, ada selisih. Nah, tapi untuk simulasi ulang kita hapus dulu. Untuk yang sorry, bulan Februari itu yang atas ini ya. Nah, kita hapus, terus kita bikin laporan baru periode Februari 2025. Nah, ketika dijalankan nanti akan ada berita acara pemungkutan. Jadi kita bisa lihat ini adalah daftar pungut selama sebulan. Itu bisa dicek dengan apa ya? Bisa dicek dengan APS ya. Nah, bisa dicek di buku bantu HKL di bulan Februari tanggal 1 sampai dengan tanggal 28. Nah, sistem secara otomatis akan mengklaster ini 25144. Ini adalah pemungutan selama sebulan. Di sini juga bilang sama 25144. Bedanya kalau ini disajikan berdasarkan per hari, kalau ini enggak, ini sudah langsung dikumpulkan pendaftaran, ngumpul pendaftaran ada berapa, volumenya berapa, kemudian nilainya berapa. Nah, yang diserah terimakan ini adalah sesuai dengan proses serah terima tadi.
serah terima di sini ini tadi. Nah, kalau kebetulan di tanggal untuk yang bulan Februari tadi total baru diserah terimakan itu adalah 327, maka di sini 3277500. Ini yang diserah terimakan kan? Sesuai dengan riwayatnya untuk Februari baru diserahkan segini. Yang disetor ke kas negara 4.400.000 itu 4.413 ini sama. Sehingga nanti kerekam tuh mungutnya berapa, sudah diserah terimakan berapa, dan disetor ke kas negara berapa. Ini nanti tiap bulan ya. Nah, jadi nanti kalau ada selisih tinggal ditulis keterangan ini belum selesai semua, hanya untuk uji coba misalnya ya. Kita tinggal simpan. Oke. Oke. Nah, setelah berita acaranya selesai, ini belum selesai sebenarnya. Kita bisa cetak berita acaranya. Sebentar ya. Nah, berita acaranya kira-kira seperti ini. Jadi, untuk nomornya sudah kita sesuaikan dengan nomor berita acara. Kodifikasi ini yang kita belum dapat, tapi ini sudah. Nah, di bawah ini sudah ada nama kasir, ada nama bendahara penerima, ada nama panitra, dan ada nama sekretaris. Nah, ini nanti setiap bulan dibuat karena di berita acara berdasarkan surat dari Biro Keuangan mengharuskan untuk PNBP-nya dibagi per jenis seperti ini, mau nggak mau kita agak ngalah bahwa nanti bendahara penerimaan membuat NTPN-nya mau nggak mau per jenis supaya ketemu antara dipungut berapa, serah terimakan berapa, dan masuk ke Simari berapa. Jadi nanti ketemu setiap pungutan ini NTPN-nya berapa, ketemu semua. Demikian, terima kasih, ditunggu masukan dan arahannya.